Halo semuanya, balik lagi sama aku Iin. Di videoku kali ini, aku akan melanjutkan tentang pembiasan cahaya pada lensa cekung. Jadi ini video lanjutannya video yang pertama sebelumnya, yaitu pembiasan cahaya pada lensa cembung. Nah, untuk lensa cekung, itu dia bedanya sama lensa cembung. Lensa cekung ini sifatnya adalah menyebarkan cahaya. Jadi kalau kemarin lensa cembung itu dia sifatnya mengumpulkan cahaya atau disebut sebagai lensa konvergen. Nah, lensa cekung ini sifatnya adalah menyebarkan cahaya atau divergen. Seringkali disebut juga sebagai lensa negatif. Sifat-sifat pada lensa cekung itu hampir sama dengan ketika kita mempelajari materi yang sebelumnya, yaitu cermin cembung. Jadi sifatnya hampir sama, teman-teman. Lensa cekung sendiri itu dia dibagi menjadi 3. Ada bikonkaf atau cekung rangkap, plan konkav atau cekung datar, dan yang ketiga itu adalah konveks konkav atau cekung cembung. Lensa cekung sendiri itu merupakan kaca yang bagian tengahnya itu lebih tipis dibandingkan dengan bagian tepinya. Jadi berbanding terbalik dengan lensa cembung. Kalau lensa cembung bagian tengahnya itu dia lebih tebal dibandingkan bagian pinggirnya. Kita lanjut ke sinar istimewa pada lensa cekung. Sebelum kita lanjutkan, saya jelaskan dulu untuk lensa cekung itu dia disimbolkan dengan tanda negatif atau tanda minus. Berbeda dengan lensa cembung pada sebelumnya yang dia disimbolkan dengan tanda plus atau tanda positif. Kenapa? Karena lensa cekung sendiri itu adalah lensa negatif. Jadi lebih mudahnya kita beri tanda minus. Nah, lensa cekung pun dia tidak mempunyai ruang benda atau ruang bayangan. Jadi hampir sama dengan ketika kita mempelajari pembentukan bayangan pada cermin cembung. Oke, kita lanjutkan ke sinar istimewa yang pertama pada lensa cekung. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi ketika ada sinar datang yang dia sejajar dengan sumbu utama, ini adalah sumbu utama dari lensa itu, dia akan dibiaskan seolah-olah. Jadi seolah-olah berasal dari sini, teman-teman. Seolah-olah dia berasal dari titik fokus. Gitu, ya. Itu adalah sinar istimewa yang pertama pada lensa cekung. Kita lanjutkan ke sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa yang kedua ini kebalikan dari sinar istimewa yang pertama. Kalau tadi sinar istimewa yang pertama itu adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua itu adalah ketika ada sinar datang yang menuju. Jadi seolah-olah sinar datangnya ini yang dituju adalah titik fokus di sebelah sini. Dia akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utamanya. Jadi kebalikan dari sinar istimewa yang pertama. Nah, sinar istimewa yang ketiga itu adalah sinar datang melalui titik optik lensa tidak akan dibiaskan tetapi akan diteruskan. Ini sama dengan sinar istimewa pada lensa cembung, sinar istimewa yang ketiga. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara menggambar pembentukan bayangan pada lensa cekung. Ketika ada benda di sebelah sini, sekali lagi saya jelaskan kalau lensa cekung ini dia tidak mempunyai ruangan, tidak seperti lensa cembung ada ruang 1, ruang 2, ruang 3. Nah, lensa cekung ini tidak ada, sehingga dimanapun letak bendanya, maka bayangannya itu juga akan sifatnya sama. Nah, kita coba, saya letakkan ada sebuah benda di sebelah sini. Saya pakai sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan
seolah-olah dia berasal dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua yang akan saya pakai adalah sinar istimewa yang ketiga, di mana sinar datang melalui titik optik lensa itu akan diteruskan dan tidak dibiaskan. Nah, kalau kita lihat di sini, sinar biasnya ini dia semakin lama semakin menjauh. Maka kita tidak mungkin mendapatkan perpotongan secara langsung dari kedua sinar bias tersebut. Sehingga cara yang harus kita lakukan adalah kita perpanjang ke belakang dua sinar biasnya itu. Nah, jadi sinar bias ini kita perpanjang ke belakang, sinar bias yang kedua kita perpanjang ke belakang. Nah, di sini kita dapatkan perpotongannya, maka bendanya itu nanti letaknya akan ada di sebelah sini. Jadi bayangannya itu nanti letaknya akan ada di sebelah sini. Sehingga sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Nah, sekian penjelasan saya tentang lensa cekung atau pembiasan cahaya pada lensa cekung. Semoga video ini bermanfaat dan selamat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.